Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kinect tadi. Jadi ngomongin soal headset gaming, Cooler Master MH752 bisa dibilang adalah headset gaming yang cukup sukses secara produk. Karena secara comfort dan yang paling penting adalah sound quality, itu bisa dibilang sangat bagus banget. Terutama kalau misalkan dibandingkan sama headset gaming yang pricingnya itu setara, atau bahkan yang harganya itu 2 kali lipat di atasnya. Dan itu adalah alasan kenapa gue sampai hari ini masih menggunakan si Cooler Master MH752 ini sebagai daily driver kurang lebih selama 2 tahun, meskipun gue udah nge-review banyak headset gaming dan gue punya beberapa headset gaming yang bahkan harganya sampai 2 kali lipat di atasnya ini, tapi ya gue masih tetap memutuskan untuk pakai headset ini karena ya secara comfort dan juga yang paling penting adalah sound quality, headset ini masih sangat susah banget untuk ditron atau turun tahta. Nah, Cooler Master sebenarnya belum lama ini ngerilis Cooler Master MH600 series, mulai dari MH630, 650 dan juga MH670 yang paling premiumnya. Nah, sebenarnya untuk positioningnya si MH600 series ini sebenarnya ada di bawahnya si MH751 dan juga MH752. Cuman si MH670 ini aja yang secara pricing dia lebih tinggi dibandingkan dengan 752 karena ya dia ini wireless. Dan spesifiknya yang akan gue bahas di sini adalah Cooler Master MH670 wireless ini. Jadi secara kualitas suara, fitur dan juga kualitas mic itu harusnya sama aja kayak MH650 dan juga MH630. Jadi buat kalian yang suruh gue untuk review MH630 atau MH650, ya kurang lebih secara fundamental headset ini sama aja kayak kedua adanya itu. Tapi pertanyaannya, apakah si MH670 atau MH600 series ini bisa keep up atau bisa mengikuti kesuksesan si kakaknya yaitu MH751 dan juga MH752, dan apakah headset ini bisa masuk ke list rekomendasi dari gue? Secara singkat sih, setelah gue pakai selama kurang lebih 1 bulan, gue pribadi sangat puas dengan kualitas suara yang dihasilkan sama si MH670 ini. Cuman ya daripada lama-lama lagi, langsung aja gue bahas secara detail soal headset ini, mulai dari kualitas suara, comfort, kualitas mic dan juga fitur dari headset ini. Nah, sebelum gue mulai, gue mau ngasih tau kalau misalkan Cooler Master lagi pengen ngadain sebuah giveaway yang hadiahnya itu adalah 2 mouse. Nah, mouse-nya itu adalah Cooler Master MM711 versi glossy finish warna putih dan juga versi warna matte black. Dan untuk cara ikutannya seperti apa, kalian bisa nonton video ini baik-baik karena nanti pertanyaan giveaway-nya akan gue taruh di antara video gue ini, entah di depan, di tengah atau di belakang, gue nggak tahu. Pokoknya nanti akan gue taruh, akan gue selipin di sana pertanyaannya. Jadi untuk syarat-syaratnya kayak gimana, kalian bisa nonton video ini secara baik-baik dan kalian bisa simak baik-baik aja video ini dari awal sampai habis supaya kalian bisa tahu di mana letak pertanyaan giveaway-nya kayak gimana dan syaratnya itu kayak gimana. Jadi kalian simak aja baik-baik dan semoga beruntung. Oke, jadi Cooler Master MH670 ini harganya ada di 1,5 jutaan. Dan harusnya kalian tahu kalau misalkan kemarin itu si MH670 ini harganya sempat ada di 950 ribuan. Nah, anggap aja si 950 ribu itu adalah harga diskon. Karena sebenarnya si MH670 ini punya harga official atau harga SRP atau harga internasional itu ada di $99 aja atau sekitar 1,5 jutaan. Jadi selamat buat kalian yang kemarin udah sempat beli headset ini di harga 950 ribu. Karena ya headset ini harga aslinya itu ada di 1,5 juta atau $99. Buat desainnya sendiri sih, headset ini bisa dibilang punya arah desain yang berbeda. Si MH670 ini terkesan agak gendut atau agak lebar kalau dibandingkan sama MH752 yang sebelumnya. Kalau dibandingkan sama headset gaming kebanyakan, si MH670 ini cukup low profile dan gak kelihatan kayak headset gaming. Jadi kalau kalian bawa keluar pun headset ini gak bakal kelihatan mencolok sama sekali. Dan gue pribadi sih setuju dengan Cooler Master yang tetap mengadaptasi desain yang gak norak kayak gini. Untuk bahannya, headset ini secara overall dari plastik semua. Cuma di bagian headband yang bisa di-extend ini aja yang besi lah bisa dibilang. Gue pribadi sih nggak ada komplain sama sekali soal build quality-nya untuk sebuah set gaming wireless di harga 1,5 jutaan ini. Paling di unit yang gue pegang ini, di bagian sambungan headband dengan ear cup-nya ini, gue bisa ngerasain bisa bergerak-bergerak, tapi menurut gue cukup wajar karena cup-nya sendiri memang bisa gerak dan cukup fleksibel. Selain itu, cup-nya juga bisa kalian lipat ke dalam 90 derajat yang fungsinya supaya lebih enak kalau kalian taruh di leher. Lalu seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau headband-nya ini bisa kalian extend, tapi sayangnya nggak cukup extend buat yang kepalanya cukup besar atau lebih besar dari kepala gua. Kalau di gua sendiri sih fittingnya ini benar-benar ngepas banget. Itu pun harus gua tarik lagi ke bawah supaya bisa lebih muat. Dan perlu kalian catat juga kalau misalkan ukuran kepala gue ini cukup besar, jadi ada beberapa headset yang gua harus makainya itu paling mentok banget, atau bahkan ada beberapa headset yang gua sampai nggak masuk fittingnya. Dan untuk masalah clampingnya sendiri sih, kalau dari yang udah gua coba, dia clampingnya ini cukup berasa, tapi nggak sampai bikin kepala gue sakit kayak waktu gue pakai HyperX Cloud Alpha yang dimana gue cuma bisa pakai cuman sampai kurang lebih sekitar 15 menit. Cuman untungnya di sini nggak kayak gitu. Padnya dari bahan pleather yang bahannya bagus dan paddingnya cukup tebal dan empuk. Jarak antara pad dengan drivernya juga cukup jauh, jadi telinga nggak bakal nyentuh ke bagian drivernya. Jadi untuk comfort, headset ini udah cukup bagus. Sementara kalau dibandingkan sama MH752 sih paling cuman dari clampingnya aja, yang dimana si MH670 ini lebih berasa di kepala. Buat
Buat isolasinya, karena headset ini bahan padnya itu dari pleather, jadi kita dapetin isolasi suara yang bagus dan bisa nge-seal secara menyeluruh ke bagian sekitar telinga kita. Dan perlu ingat juga kalau misalkan di bahan pleather kayak gini, itu bisa panas tergantung dengan kondisi ruangan kalian. Cuman ya sebagai gantinya kita dapetin isolasi suara yang bagus karena bahan padnya itu kayak gini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kualitas mic dari Cooler Master MH670 wireless. Suara gue bisa dibilang cukup berbody dan untungnya nggak sampai bikin suara gue jadi muffled. Noise cancellingnya juga cukup oke untuk ngeredam semua suara yang ada di ceiling gue dan nggak sampai terdengar agresif banget yang bikin suara gue sampai terdengar clarity-nya berkurang atau jadi bikin kualitasnya kurang bagus. Untungnya di sini nggak kayak gitu. Selanjutnya yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari SteelSeries Artis One Wireless. Kebetulan di price range sekitar 1,5 jutaan, kompetisinya adalah si SteelSeries Artis One Wireless ini. Suara gue bisa dibilang resolusinya kurang begitu baik karena noise cancellingnya terdengar cukup agresif dan suara gue juga terdengar kurang berbody atau terdengar kering kalau misalnya dibandingkan sama Cooler Master MH670 Wireless tadi. Selanjutnya yang kalian dengerin adalah kualitas mic dari Logitech G733 Wireless. Headset ini bisa bilang harganya lebih tinggi, yaitu di 2 jutaan, tapi nggak apa-apa biar kalian dapetin gambaran sedikit kurang lebih headset yang harganya lebih tinggi, kualitas mic-nya itu kayak gimana. Dan di sini noise cancellingnya bisa dibilang agresifnya itu cukup sama kayak si Artis One Wireless dan secara karakter juga hampir sama. Dan kalian perlu ingat kalau misalkan si G733 ini masih belum gue pakein Blue Voice dari si Logitech karena ya suaranya itu bisa lebih bagus lagi dari ini. Dan sebagai perbandingan, ini adalah kualitas mic dari Cooler Master MH752. Ini adalah headset favorit gue yang udah gue pakai kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan meskipun udah banyak headset yang rilis dan yang lebih mahal dari ini, ya headset ini masih sebagus itu dari segi sound quality dan juga kualitas mic-nya. Dan suara gue bisa dibilang karakternya lebih natural dibandingkan dengan yang lain. Dan noise cancellingnya juga nggak seagresif yang lainnya juga. Dan ya kurang lebih suara yang ada di sekitar gue masih terpick up sedikit di mic yang ada di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tadi perbandingan kualitas suara mic dari Cooler Master MH670 dengan headset gaming yang secara pricing itu cukup serupa. Dan kasih tau gimana pendapat kalian soal kualitas mic-nya di kolom komentar di bawah. Buat audio-nya sendiri, di driver sebelah kanan ada power button, ada port micro USB untuk charging yang sayangnya bukan Type-C, dan ada 7.1 button yang bagusnya bisa kalian nyalain langsung tanpa menggunakan software. Di sebelah kiri ada mic port, lalu ada jack port juga yang bisa kalian pakai di mode wired, lalu ada mute mic button dan volume knob yang gak ada resistance-nya, jadi agak susah kalau misalnya kita mau atur di volume tertentu. Jadi biasanya di volume knob ini gue atur levelnya ke paling tinggi, lalu setelah itu gue atur dari PC atau dari HP aja volumenya. Dari paket pembeliannya di sini kita dapat kabel micro USB to USB untuk charging, satu kabel jack 3,5 kalau kalian pengen pakai headset ini di mode wired, ada dongle USB 2,4 GHz juga untuk mode wireless di PC atau laptop, dan ada konektor USB A to Type-C kalau kalian pengen connect ke smartphone kalian. Tapi karena yang dijadiin dongle itu adalah USB A, jadi ditambah dengan konektor USB-C, jadi kelihatannya bakal panjang banget. Kemudian ini bisa jadi problem buat kalian yang port USB-C di HP-nya itu ada di tengah, karena ya dia bakalan kelebihan gitu jadinya. Bahkan di ROG Phone 3 yang layarnya 6,5 inch saja dan portnya di kiri pun itu masih kelebihan si USB-nya. Mungkin bakal lebih bagus kalau dongle-nya ini langsung ke USB-C dan konektornya itu dari C to A, biar dongle-nya kalau dicolokkan smartphone jadi nggak kebesaran. Contohnya mungkin kayak si Artis One Wireless supaya nggak mengganggu lah. Karena kalau kepanjangan kita nge-grip ke HP juga jadi nggak enak nanti. Headset ini menggunakan koneksi wireless 2,4 GHz, jadi untuk masalah latency itu udah sangat minim banget dan bahkan delay-nya itu udah nggak kerasa lagi waktu gue coba main game-game kayak CODMW, Valorant, dan juga Rainbow Six. Lalu buat jangkauan wirelessnya waktu dari yang gue coba, kalau misalkan dongle sama si headset ini berada di ruangan yang terpisah dan ditutup sama pintu, itu nanti koneksi wirelessnya bakalan langsung keganggu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian pengen pakai si MH670 ini, kalian pakainya di satu ruangan aja. Dan untuk urusan baterai, kalau dari yang gue coba untuk pemakaian kurang lebih sehari itu 4 jam dan kadang-kadang itu nggak 4 jam juga, itu bisa habis kurang lebih selama kurang lebih 1 minggu lebih, dan itu bisa beda tergantung dengan penggunaan kalian kayak gimana. Cuman kalau misalkan ditotalin sih harusnya dia itu bisa tahan kurang lebih sekitar 20 jaman lebih. Dan ini kurang lebih sama dengan si Artis One Wireless yang sama-sama nggak RGB dan dia sama-sama wireless, jadi untuk urusan baterai gue nggak ada masalah sama sekali. Yang agak disayangkan menurut gue di sini adalah meskipun si headset ini punya software, tapi sayangnya di software itu sama sekali nggak ada indikator baterai. Dan cara satu-satunya supaya kalian bisa nggak tahu kalau misalkan kalian harus ngecharge atau baterai udah low, itu nanti di bawah sini LED warna merahnya bakalan kedip-kedip dan itu menandakan kalau misalkan headset ini baterai udah low dan udah harus kalian charge. Jadi hal ini agak disayangkan aja menurut gue, dan gue sih berharapnya di software itu harusnya bakalan ada
ya baterai indikator kayak yang ada di Arctis One Wireless dan juga G733 Wireless yang waktu itu sempat gue review. Oke, selanjutnya soal sound quality-nya. Untuk di harga 1,5 juta gue pribadi bisa dibilang sangat impress dengan kualitas suara yang dihasilkan sama headset ini. Tapi kalian pertama-tama harus download dulu software yang namanya Master Plus. Lalu yang kedua kalian bisa mereset EQ profile dari bawaan headset ini, karena dari bawaannya dia itu bakalan otomatis ke profile game boost yang justru bikin suaranya itu jadi boomy banget dan overboosted banget di bagian midnya yang juga bikin si clarity-nya itu jadi berkurang dan gak sesuai sama suara asli dari si headset ini. Dan ya gue pribadi nggak tahu kenapa alasan Cooler Master bikin si game boost ini jadi default EQ profile, karena justru bikin suaranya ini jadi nggak sesuai sama aslinya. Dan ya paling kalau misalkan kalian udah punya si Cooler Master MH670 atau 650 dan kalian merasa kalau suaranya itu aneh dan atau mungkin kalian berencana untuk beli si 650 atau 670, kalian bisa mereset EQ profile supaya suaranya itu bisa balik ke aslinya dan suaranya juga jadi lebih oke. Nah, lanjut soal sound quality-nya, mungkin di sini gue akan bandingkan juga dengan MH752 dan Arctis One Wireless sebagai referensi. Nah, untuk bass-nya secara kuantitas dan juga impact dia ini lebih besar dibandingkan dengan MH752. Lalu untuk mid-nya dia sedikit lebih tumpul dibandingkan dengan 752, tapi dia nggak nusuk sama sekali dan juga dia itu cukup bersih vokalnya. Lalu untuk high-nya dia nggak ada yang spesial karena dia nggak accent juga. Secara resolusi suara maupun clarity, si MH670 ini masih belum sebaik si MH752 yang dimana harganya masih di bawahnya karena ya dia kabel juga. Tapi kalian perlu ingat bahwa wireless headphone maupun headset biasanya dikompromi di bagian resolusi suara maupun clarity-nya. Tapi ya gue pribadi sih udah sangat puas banget karena untuk di range harga 1,5 jutaan itu paling saingannya cuma si Arctis One Wireless yang secara clarity maupun resolusi suara itu masih belum sebaik si MH670 ini. Jadi untuk sebuah headset gaming wireless, gue pribadi udah sangat puas banget untuk di range harga segini. Ya, paling kalian perlu ingat aja untuk mereset EQ profile supaya suaranya bisa jadi normal. Untuk imagingnya headset ini udah bagus karena kalau dari yang gue coba, gue udah bisa dengerin arah suara dengan cukup akurat. Jadi untuk dengerin arah suara musuh terutama di game-game FPS itu udah bisa banget dengan cukup akurat. Dan secara overall gue udah bisa dengerin juga seberapa dekat atau jauh suara musuh di game seperti Valorant atau COD Warzone. Soundsetnya bisa dibilang sempit, jadi suaranya itu terdengar seperti cukup dekat dengan telinga kita. Dan overall sih untuk main game gue pribadi nggak ada komplain sama sekali. Headset ini juga punya fitur Virtual 7.1 yang udah gue sempat omongin sedikit tadi, yang bisa kalian nyalain via software atau dari headsetnya langsung. Sisi baiknya Virtual 7.1-nya ini nggak bikin suaranya hancur kayak di headset gaming kebanyakan, yang justru bikin suaranya jadi boomy atau bahkan bikin vokalnya itu jadi muffled. Untungnya di sini nggak sama sekali. Jadi kalau kalian pengen sedikit immersion untuk nonton film atau di game AAA, ya kalian bisa nyalain aja karena soundsetnya bertambah luas sedikit, tapi akurasi imagingnya juga tetap oke. Dan untuk software sendiri isinya cuma basic function aja kayak volume dan mic volume. Selebihnya ada EQ settings yang bisa kalian adjust, cuman gue nggak rekomendasiin. Dan ada Virtual 7.1-nya juga yang bisa kalian nyalain dari software. Tapi secara fungsi sih sebenarnya si software ini nggak terlalu penting-penting banget, karena ya kalian bisa operasi headset ini tanpa bantuan si software juga. Dan sebenarnya semua fungsinya udah bisa kalian lakuin di headsetnya langsung. Buat kesimpulannya di harga 1,5 juta, headset ini udah berhasil menarik perhatian gue, karena sound quality yang dihasilkan untuk di range harga 1,5 juta itu udah sangat baik banget, terutama kalau dibandingkan sama kompetisinya headset gaming wireless lain di harga 1,5 jutaan juga. Meskipun flow atau kekurangan dari headset ini itu adalah dari si default EQ profile-nya aja yang langsung ke game boost dan bikin suara headset ini jadi nggak sesuai sama aslinya. Dan ini agak disayangkan aja menurut gua karena ya kalau misalkan ada orang-orang awam yang mungkin nggak ngerti sama software-software kayak gini dan nggak ngerti cara setupnya, mungkin bakalan langsung bilang headset ini suaranya kurang oke. Dan gue juga sempat ngeliat feedback-feedback dari community dan juga review-reviewnya secara online. Gue sempat lihat kalau banyak yang nggak puas sama kualitas suara dari headset ini. Dan gue penasaran, jadi gue sempat research dan nyobain headset ini cukup lama. Dan setelah gue teliti dan gue cari tahu masalahnya dari mana, dan ternyata permasalahannya itu adalah di default EQ profile-nya yang langsung ke game boost yang bikin suaranya jadi kurang oke. Jadi ya buat kalian yang pengen beli headset ini atau kalian udah punya headset ini, jangan lupa untuk matiin atau ngereset si EQ profile-nya itu. Untuk masalah mic udah oke untuk di kelasnya wireless, lalu koneksi wireless-nya juga overall udah nggak ada problem selama dongle dan headset-nya ada di ruangan yang sama. Untuk comfort-nya juga udah cukup oke untuk dipakai lama, cuman untuk yang kepalanya besar mungkin bisa nggak cocok sama fittingnya. Dan secara overall sih untuk harga 1,5 juta, si Cooler Master MH670 ini cukup mudah masuk ke list rekomendasi dari gua. Oke, jadi gua rasa itu aja review gua soal Cooler Master MH670 Wireless. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Knaytek ID, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, buat yang ikutan giveaway, semoga beruntung dan good luck.